Mohon disampaikan dari mana dan kepada siapa Ibu ya? Singkat, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anissa dari Sekolah Pribadi Depok. Yang pertama kami ingin tanyakan untuk Bapak Bakti mengenai yang sekarang sedang berlangsung, yaitu pendaftaran SNPMB. Untuk pendaftaran SNPMB sebenarnya tadi sudah dijelaskan dengan detail. Kami juga sudah menyaksikan gitu di panduannya bahwasanya untuk pemilihan jurusan harus apabila dua gitu ya, yang satunya harus satu provinsi dan kemudian satu di seluruh Indonesia. Apabila satu itu boleh memilih di mana saja. Nah, kemarin kami mendampingi siswa, Bapak, kebetulan kami mendampingi siswa dan kemudian karena kami sekolahnya di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, kemudian anak ini ingin bersekolah, memilih universitas di Jawa Tengah. Nah, ketika memilih di Jawa Tengah, di sistem itu uh, meng-approve gitu ya. Dua pilihannya itu di Jawa Tengah gitu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pedoman. Akan tetapi ketika disimpan bisa. Nah, pertanyaan saya apakah yang seperti ini valid atau tidak? Atau tetap nanti ketika anak ini simpan dan kemudian finalisasi berlaku lagi seperti panduan yang di tadi dijelaskan seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, seperti tadi yang disampaikan Prof. Lutfi, kadang-kadang anak-anak memang ambis sekali untuk masuk ke UI gitu ya, dari jalur manapun. Nah, termasuk di sekolah kami juga alhamdulillah kami mendapatkan undangan talent scouting. Dan untuk talent scouting ini penerimaannya bersamaan dengan SNPMB. Pengumumannya juga SNBP maksud saya. Pengumumannya juga hampir berdekatan dengan SNBP. Tadi disampaikan untuk yang sistem SSO ya, apabila ketika single sign on, apabila dia diterima di SNBP maka tidak akan diterima yang lain-lain, UTBK ataupun UN kecuali IUP. Nah, berarti apakah yang ikut PPKB talent scouting ini juga akan kemungkinan diterima juga di SNBP, atau UI memiliki kebijakan apabila sudah SNBP, IUP talent scoutingnya akan gugur? Demikian pertanyaannya, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Anissa. Berikutnya Bapak yang sebelah kanan sini. Ya, ya. Catatannya banyak nih Bapak nih. Singkat-singkat ya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdan Ahyar dari SMA Negeri 3 Depok. Yang pertama untuk yang pemateri pertama tadi, agak kaget juga Pak, ada yang terakhir Bapak mengatakan tadi bahwa siswa yang mendapat PIP itu diprioritaskan untuk dapat KIP kuliah gitu. Menurut saya itu perlu dipertimbangkan baik-baik gitu. Yang sempat viral di Jawa Barat kemarin itu, yang dapat PIP itu ASN Pak. Dan di beberapa sekolah itu peserta-peserta yang PIP itu juga banyak yang tidak pantas. Karena memang kan banyak siswa PIP itu mendapatkan dari anggota dewan gitu. Jadi mohon dipertimbangkan. Pertanyaan saya, karena sekolah saya baru tahun ini kurikulum merdeka, banyak kebimbangan memilih prodi di SNBP. Untuk kalau di sekolah kami ada istilahnya menu kesehatan, ada menu teknik gitu. Jadi bedanya kalau di menu teknik anak-anak kami itu tidak belajar biologi. Jadi matematika, fisika, kimia gitu mereka belajar. Dan sebaliknya di menu kesehatan mereka belajar biologi tetapi tidak belajar fisika. Sehingga ada keraguan untuk memilih prodi misalnya teknik biomedis, teknologi bioproses, dan teknik lingkungan. Nah, apalagi di rapot semester 1 dan 2 itu tidak ada pelajaran, kan yang hanya tertulis mata pelajaran IPA dan IPS gitu. Jadi anak-anak kami jadi ragu untuk memilih setidaknya 3 prodi itu. Kemudian untuk pertanyaan untuk Pak Ginting, alhamdulillah sekolah kami tiap tahun
hampir 100 orang yang masuk UI, alhamdulillah. Namun Pak, 4 tahun terakhir ini khusus di hukum dan ilmu komunikasi, tak satu pun anak kami yang diterima di SNBP. Padahal itu kuotanya paling banyak gitu. Nah, kadang kami berpikir apakah ini sekolah kami di prodi itu blacklist? Kalau kira-kira blacklist itu di mana kami dapat info yang valid gitu Pak? Mudah-mudahan sih karena kalah bersaing saja gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Berden. Mungkin jawab dulu ya Pak. Silakan Pak Bekti. Ya, yang pertama dari Ibu. Siapa tadi Ibu? Bu Anissa dari sekolah mana Bu? Bu, saya kok nggak percaya dengan omongan Ibu. Ibu bisa kasih saya NPSN berapa, NISN siswanya berapa? Saya cek sekarang. Saya cek sekarang anaknya benar-benar bisa 2 di luar provinsi sekolahnya apa tidak. Saya bisa cek sekarang. Saya nggak percaya. Monggo Ya. dibantu. Nanti tolong kasih kertas, kasih ke saya. Saya jawab dulu yang lain ya. Karena ini beberapa yang agak sensitif juga harus saya jawab. Yang pertanyaan kedua tadi itu untuk UI kayaknya. Yang ketiga yang ada hubungannya SNBT ke Mandiri. Jadi begini, tadi Pak Mas Ginting juga menyebutkan kalau yang sudah diterima di SNBT dan daftar ulang itu tidak akan bisa diterima di Mandiri. Itu aturan kemarin tahun 2024 dengan permen yang sampai hari ini, sampai detik ini masih belum berubah. Ya, tapi kami sebenarnya ingin merubah itu. Tapi makanya tidak ada di dalam sosialisasi kami ngomong ya tentang yang itu, kecuali yang SNBP kan jelas tidak ada keraguan apa. Cuma yang UTB yang keterima di SNBT itu kan mau diubah. Tapi kami belum bisa ngomong karena permennya belum diubah. Permennya menyatakan seperti tahun kemarin, sehingga nanti silahkan Bapak Ibu tunggu sampai pas pendaftaran, pengumuman ya, pengumuman SNBT. Kalau ya pas pengumuman UBT, kalau permennya sebenarnya masih bisa sampai mulainya sebelum pengumuman Mandiri sih sebenarnya masih bisa. Kalau sampai nanti itu tidak ada perubahan permen, maka berlaku aturan yang sudah diterima di SNBT dan daftar ulang, sampai daftar ulang loh ya, itu tidak akan diterima di Mandiri. Tapi sebenarnya kami ingin ngerubahnya gimana? Yang jelas pasti akan membahagiakan Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi tunggu saja, tapi kita mau. Tapi ya ini sampai sekarang belum bisa diubah. Eselon 2 yang mengenangani bidang hukum baru dilantik kemarin tanggal 4 Februari. Jadi masih mempelajari dulu ya. Itu tuh tentang yang SBT ke Mandiri. Kemudian tentang PIP yang saya cerita tadi Pak, itu kan kemarin sebelum pecahnya kementerian. Diskusinya begitu. Setelah pecah kementerian, di Kemdikti-Saintek itu ada lembaga baru namanya Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi yang mengambil alih tugas dari Puslabdik di Kemdikbud kemarin. Nah, yang kemarin di launching oleh Pak Menteri di Saintek kan tentang KIPK ini, yang itu jelas sudah di bawahnya lembaga baru tadi. Bagaimananya tentang itu, tunggu informasi selanjutnya. Saya kemarin sempat rapat dengan beberapa panitia yang incas di situ, masih didiskusikan gitu ya. Jadi tidak, yang saya cerita itu yang kemarin itu cerita waktu bulan Oktober belum pecah tentang kayak gitu tuh mereka mau begitu. Tapi ini nggak tahu, nanti kita lihat saja, tunggu ya. Kita juga paham lah di situ kan ada macam-macam ya. Ada sebenarnya untuk afirmasi ya tidak mampu, tapi terus ada A lain gitu ya. Nggak tahu ya Bapak Ibu A lain. Nah itu nggak usah. Pokoknya tentang itulah ya. Kemudian tentang kurmer, nah ini saya lupa tadi cerita ya, tentang kurmer di SNBP. Bagaimana dengan siswa-siswa yang kurmer, yang mata pelajarannya beda-beda, enggak paket. Bapak Ibu saya kasih tahu,
tahun kemarin ada siswa-siswa yang tidak diterima, padahal dia ranking lebih tinggi dari temennya. Temennya yang ranking lebih bawah diterima. Pasalnya, karena yang ranking tinggi tadi tidak ada mata pelajaran dasar dasar dia tidak ikut. Dia cuma ikut semester 1 dan 2, itu pun gelondongan IPA dan IPS. Semester 3, 4, 5 kan bebas. Ya, walaupun saya juga aneh bebas dengan sekolah Bapak tadi, bebas tapi di menu-menuin gitu ya, dikasih menu ini, yang isinya menu harus ngambil ini, itu kan istihad ya, istihad sekolah Bapak masing-masing ya. Ya ada juga loh sekolah kurmer terus membuat menunya menu IPA, IPS, bahasa, ya sama seperti Kurtilas, tapi dia ngomongnya ini merdeka, tapi dibandingnya sama. Nah, sekolah kayak gini, akalan gini nih malah menguntungkan dia. Ya, jadi merdeka tapi kayak Kurtilas kayak merdeka gitu ya. Tapi yang istihad gini malah menguntungkan. Karena begini Bapak Ibu, saya ambil contoh. Misalnya Bapak guru fisika di SMA. Sekolah Bapak ingin menerima siswa dari SMP. Ada satu kursi direbutkan oleh anak yang satu di SMP-nya dia punya pelajaran fisika juga, yang satu tidak. Kira-kira Bapak milih siapa? Yang fisika kan? Ya sama dengan kami. Kalau kami di Fakultas Kedokteran, di Fakultas ya kami akan cari yang lengkap yang mendukung itu. Kurang kimianya di walaupun dia ranking 1, karena di rata-rata semua nilai paling tinggi, tapi semester 3 nggak ada kimianya, semester 4 nggak ada biologinya, ya cari yang lengkap lah kita. Kenapa? Karena kuota SNBP itu sangat-sangat kecil. 20% itu kecil Bapak Ibu. Kalau 100 total itu cuma 20 kursi. Kalau kedokteran mungkin rata-rata yang sudah tua-tua sampai 200 itu cuma 40 kursi. Apakah Bapak Ibu beranggapan 40 kursi itu yang daftar cuma 40 sekolah? Bukan. Ya kalau UI kedokteran 40 kursi itu yang daftar bisa 800 sekolah. Artinya satu kursi itu ya nggak satu orang. Lah di antara 800 sekolah yang daftar, kira-kira apakah semuanya kurmer? Kita kasih jelek aja lah. Tahun kemarin itu kan kurmer itu hanya 30%. Tahun ini nanti kurmer itu sekitar 50% lah. Ya kita anggap 400 ini sekolah kurmer, 400 Kurtilas. Diperebutkan 40 kursi. Ya pasti aja dong cari yang Kurtilas aja yang lengkap semua kan gitu jadinya. Ya enggak? Bapak Ibu mikir gitu kan? Bapak Ibu bisa beranalogi lah dengan Bapak Ibu di sekolah, pasti kan akan mencari yang sudah punya background itu, ya kan? Nggak mungkin kami di perguruan tinggi satu semester itu pertemuannya cuma 16 kali Bapak Ibu, 16 kali 2 jam. Mau dapat apa kalau dia itu tabel yang kimia itu tabel struktur aja nggak pernah tahu gitu kan? Ya harus ngajari itu lagi. Saya juga punya pengalaman Bapak Ibu. Tahun berapa itu saya ngajar semester 1, biasanya nggak pernah ngajar. Loh, siswa itu loh, mau ngerubah biner ke desimal ke biner aja nggak bisa. Bisa tapi pakai kalkulator. Ceritanya nggak tahu. Kan parah. Banyak kami dosen-dosen mengeluhkan begitu. Ya sehingga kami pasti, rektor-rektor pimpinan kan pasti didesak oleh dosen-dosen di bawah. Yang berhadapan dengan mahasiswa itu kami, dosen-dosen di bawah. Pasti Pak Rektor juga mendapat masukan-masukan. Ini kita ini kan sekolah ini kan berjenjang gitu ya. Ya pasti akan kami memilih yang lengkap, ya kan? Ya sehingga memang yang kurikulum 2013 lebih diuntungkan. Memang iya. Apalagi kalau kemarin modelnya anak-anak cari yang pragmatis. Ngapain saya pelajaran yang susah-susah, mending saya cari yang pelajaran gampang-gampang, toh totalnya jadi lebih tinggi, ya tambah parah lagi ya. Nah ini ngambil pelajarannya gampang-gampang semua, ternyata nggak mendukung sudah di perguruan tinggi, ya itu kenyataannya Bapak Ibu. Ya itu tentang kurmer tadi yang polemik macam-macam. Ya cuma kemarin itu ya ada yang melaksanakan kurmer merdeka, tapi merdeka terbatas gitu kan. Harusnya kan kalau benar kurmer kan Bapak Ibu membebaskan. Siswanya mau pelajaran apa aja, tapi kan Bapak Ibu alasan gak ada gurunya, fasilitas gak ada, terus dikasih menunya kan nggak seragam kan Bapak Ibu, kan istihad masing-masing.
Kan kami nggak bisa menyetujui istihad bapak sekolah ibu pakai menu yang kayak gitu. Yang lain kan punya macam-macam. Lah kalau kami menyetujui semua, Mas Ginting ini programmer, pusing dia, lempar handuk semua programmer, urusan-urusan sendiri aja gitu. Ya kan nggak bisa variabel sebebas-bebas begitu. Ya itu yang terjadi Bapak Ibu untuk yang Kummer. Kummer tahun ini diperkirakan sekitar 50-an sampai 55% yang lulus. Tapi masih ada 40% lebih di Kurtilas. Sehingga yang Kurtilas ya saya tidak tahu kebijakan para rektor. Tapi kalau dari logika begitu yang saya cerita guru fisika tadi, ya begitulah yang terjadi gitu. Ya, jelas ya. Saya kira sudah. Apa? Yang mana? Oh, yang mana tadi? Sudah ngasihkan kertasnya? Saya kok belum diterima, ini saya cek ini. Kalau bisa ini berarti bug gitu ya. Tapi harusnya sudah kita tes nggak akan terjadi ya. Tapi kalau UI beda loh ya. UI itu bisa dianggap Jawa Barat sama sama DKI ya gitu loh. Monggo silakan Mas Ginting, tadi ada pertanyaan untuk UI tadi kok tadi tentang apa tadi? Baik, tadi yang terkait dengan kenapa talent scouting kalau misalnya dibedakan ya dengan IUP dengan SNBP. Sebenarnya intinya sih gini Bu, pada prinsipnya kan karena talent scouting ini kan jalur undangan. Jadi kalau misalnya dia lolos SNBP dan diloloskan talent scouting, pastikan dia akan ngambil talent scout SNBP-nya. Talent scouting karena jalur undangan kan kesempatan buat teman yang lain. Nah ini balik lagi ke prinsipnya. Kecuali SIMAK, kalau dia diterima, ya saya kurang ini ya, tapi kalau misalnya dia diterima melalui SIMAK, itu bisa, SIMAK KKI. Tapi kalau bicara talent scouting atau undangan, PPKB itu sama dengan SNBP, sebenarnya sama. SNBP itu kan karena dia spesial, otomatis dia tidak akan diluluskan double. Jadi itu memberikan kesempatan buat yang lain di jalur undangan. Jadi kecuali kalau SIMAK, kalau kita bicara skor kayak SNBT gitu, atau misalnya SIMAK KKI atau SIMAK UI, ya itu memang tinggi-tinggian skor. Kalau memang dia lolos ya lolos, walaupun dia udah diterima di undangan sebelumnya, dia diterima. Tapi kalau misalnya undangannya SNBP nggak bisa, karena kan nggak bisa daftar ya Bapak Ibu tadi. Tapi kalau misalnya dia nggak keterima SNBP, dia keterima di talent scouting, terus dia mau ikut SIMAK KKI misalnya, karena mungkin sebelumnya talent scoutingnya itu sebenarnya sah-sah aja, selama tadi kalau dia kan udah daftar ulang pastinya di talent scoutingnya. Terus dia misalnya mau pindah di SIMAK KKI nggak masalah, karena itu masih bisa diterima selama itu jalur ujian. Mungkin itu ininya. Terus saya menanggapi tadi yang dari Bapak SMA 3 Depok ya, terkait dengan apakah ada blacklist. Sama di UI juga mungkin saya harus sering sampaikan tidak ada blacklist prodi Pak. Jadi itu memang giliran, saya nggak bisa bilang giliran ya Pak, karena itu kesempat namanya ya tadi kalau kami sudah sampaikan jalur undangan itu kan kesempatan ya, walaupun memang banyak, tapi sekolah ya saya juga yakin nih Bapak bisa ngecek pasti udah banding-bandingin kan dengan jalur undangan di SMA 3 Depok tuh lumayan banyak kan sebenarnya diterimanya, tapi di prodi lain. Nah itu yang sebenarnya tadi juga bagus tadi dari Pak Bekti menyampaikan, memang peringkat-peringkat bawah itu juga diterima. Jadi nggak harus yang ranking-ranking atas, selama tadi prodi yang non kompetitif. Nah tadi mungkin yang Bapak sebutkan FH dan ilmu komunikasi walaupun banyak, tapi tetap FH aja yang daya tampungnya 116, tapi yang daftar juga banyak gitu Pak. Jadi kompetitif. Nah itu tetap kita nggak bilang giliran ya, tapi mungkin kita percaya dengan prinsip pemerataan. Ya pemerataan. Jadi mungkin bisa ya, kalau misalnya kita bilang blacklist nggak mungkin, karena kan toh di UI-nya pun kalau kita blacklist kan blacklist sekolah, ngapain kalau ya kalaupun ada ya, kalau ada blacklist kita blacklist sekolah, kenapa ada blacklist prodi? Nggak ada. Jadi kita nggak ada blacklist, kita nggak ada. Yang memang akan jadi pengaruh itu ini kalau di luar dari ini ya Pak, misalnya kalau saya kurang tahu BIM tahun ini ada apa enggak. Jadi biasanya kan SNBP itu yang lulus SNBP dia dapat beasiswa buat keluar negeri. Dari Kemendikbud, dulu ya Kemendikbud, mungkin sekarang Kemendikti ada beasiswa ini ya, sekarang kurang tahu namanya. Nah itu kan sebenarnya nggak harus mempengaruhi, itu memang kita nggak pengaruhi ke indeks prestasi, tapi memang yang sekolah-sekolah yang dulunya terima undangan SNBP atau PPKB atau talent scouting dan tidak mengambil, itu pengaruhnya kecil sekali di indeks prestasi sekolah. Karena kan kalau indeks prestasi sekolah kita ngambil rata-rata seluruh yang diterima, otomatis kita nggak bisa bilang blacklist, kita nggak bisa bilang itu ini, karena itu lebih ke urutan aja sih Pak, tetap akan ada diterima, jadi nggak ada istilah blacklist dalam proses seleksi di UI.
Mungkin untuk menjawab. Baik, saya jawab yang dari Bu Anissa. Bu, ini siswanya inisialnya, saya nggak boleh ngomong siapa ya, tapi Ibu tuh supaya pastikan, NAR ya, betul kan? Siswanya inisialnya NAR, betul ya? Dua-duanya ini lo milih di ITB, sekolah Ibu di Jawa Barat, ya pasti bisa lah. Mana sih? Ini lo sudah selesai anaknya daftar. Dua-duanya pilihan satu ITB, Sekolah Hayati. Terus ITB satunya yang rekayasa. Iya, kemarin, Mana? ya mohon maaf izin ini. Kemarin waktu kami mendampingi, dia memilih dua-duanya UGM. Saya sebut universitasnya akhirnya. Iya, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi buktinya mana kalau bisa sampai final UGM? Kan nggak Iya, bisa. tapi memang belum di final. Kemudian saya bilang, nak tolong jangan di final karena di apa namanya sudah jelas di prosedurnya itu tidak menerima hal tersebut. Nanti kalau seperti itu kamu percuma gitu kan. Akhirnya kami tetap dampingi sesuai apa namanya ketentuannya. Iya. Untuk itu saya bertanya, Bapak, apakah benar gitu ya? Karena ada siswa yang ngeyel seperti itu. Ibu ya. lihat sendiri di layar. Iya. Ibu lihat sendiri apa tidak di layar? Saya mendampingi lihat sendiri Nah, bisa dua-duanya, Pak. Bisa, Di samping Ibu lihat saya. sendiri memang terjadi. Tapi kenyataannya kan tidak terjadi. Iya, Karena pasti karena- nggak bisa, Bu. Pasti nggak bisa. Waktu itu memang tidak difinalisasi, Pak. Gitu. Tapi belum. kalau difinalisasi pasti nggak bisa. Oke, baik, baik, Pasti baik. nggak bisa. Ibu mau Terima ngeyel kasih, nggak bisa. Pak. Ya. Terima Oke. kasih, Pak. Karena tidak ada yang lain yang bisa begitu. Berarti kan aneh kalau satu toat ajaib gitu kan ya. Baik, terus ini saya ada pertanyaan yang dilewatkan saya, Pak. Saya ini ya. Tentang dari Pak siapa ini masalah ada satu lagi permohonan buat mohon sekolah diberikan akses untuk ya ini kami sudah membicarakan ya untuk memberikan akses sekolah bagi siswanya yang nanti kami akan beri status sudah selesai daftar, belum mendaftar atau sedang mendaftar ya ini sudah kami bicarakan. Semoga dalam satu besok lah atau sudah muncul ya Bapak Ibu bisa lihat di akunnya masing-masing ya. Tapi saya nggak janji, tapi ini sudah kita diskusikan, sudah sampai final, sudah diputuskan akan ada ya. Ya ini juga supaya sebenarnya Bapak Ibu, tapi ini juga jadi hati-hati karena ini kami memindahkan resiko ke Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau siswanya terlambat daftar, ya kita bilang, loh sekolah lo sudah punya akses untuk ngoreksi. Nah jadi Bapak Ibu mohon dicek ya. Nah, itu malah nggak mau, ya kan? Nah, ada yang nggak mau malahan. Jadi kami sebenarnya nah, jadi gimana? Tapi ini ada permintaan, tapi sudah karena permintaan macam-macam, terus kami sudah putuskan akan ada. Jadi tolong Bapak Ibu cek benar, yang enggak di apa di teror aja gitu ya. Jangan sampai nanti ketika terlambat dia protes. Kalau protes ke kami ya kami tinggal enak bilangnya. Kan sudah ada sekolah yang kami beri akses memonitor. Ya, kita membagi resiko ini ceritanya ya. Sama seperti yang kasus itu kan kami sudah punya pantau itu kan bisa ngecek. Bahkan anggota DPR yang protes-protes bisa cek sendiri gitu ya. Benar juga. Ya, itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Bekti. Sekarang kesempatan untuk yang di level apa itu? C sana. Ya, Ibu yang pakai masker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Rizky dari SMA Negeri 81 Jakarta. Ibu siapa? Ibu Rizky. Rizky, ya, saya ingin bertanya dengan pihak Humas Universitas Indonesia terkait tahun ini di talent scouting ada komitmen letter. Boleh diperjelas Bapak apa isi dari komitmen letter tersebut? Apakah ketika diterima talent scouting tidak boleh mendaftar lagi di jalur UTBK dan lainnya? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi ya yang ngawe-ngawe ke saya itu. Ya, itu dia Bapak itu. Ya. Di atas, Mbak. Di atas sana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sudah di atas, nggak perlu berdiri ya Pak, kelihatan. Monggo, monggo. Saya Suparno Pak dari SMA Negeri 84 Jakarta, guru PK. Pertanyaan saya, karena banyak di SMA kami kan untuk khusus DKI Jakarta, kebijakannya itu menerima anak ABK ya Pak, atau anak kebutuhan khusus. Nah, itu
sekarang ini kami yang kelas 12 itu mempunyai 11 anak asuh berkebutuhan khusus. Nah, banyak juga orang tua bertanya untuk akses masuk perguruan tinggi itu, untuk anak berkebutuhan khusus itu kami masih, artinya masih buta Pak, mohon petunjuknya Pak Prof untuk kebutuhan khusus. Karena untuk mengikuti jalur SNBP kan mungkin kalah gitu. Atau mungkin melalui SNBT juga kalah ya. Apalagi untuk di SMA itu kan namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu yang diterima di sekolah umum untuk anak-anak penyelenggara atau sekolah penyelenggara inklusif. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dari Pak Prof untuk anak-anak ABK atau khusus kami atau seluruhnya lah ya, untuk DKI Jakarta ini aksesnya bagaimana untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, bahwa peminatan ini kan anak-anak kami tersebar Pak ya. Jadi untuk IPA bahasa dan IPS itu kurang begitu jelas itu. Ada yang campur-campur sebagainya, sehingga informasi untuk bidang studi pendukung untuk jurusan ini sebagainya itu kami masih kurang Pak. Jadi mohon dari Pak Prof bisa bagaimana di Google ya, itu di-share Pak. Misalnya peminatan ini, mata pelajaran ini untuk jurusan ini peminatannya ini sebagainya, pendukungnya dan sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja ya Pak ya, monggo. Baik Pak, untuk yang berkebutuhan khusus, ini termasuk disabilitas ya. Kebutuhan khusus kan ada yang bukan disabilitas juga termasuk ya. Pak, setiap tahun ada yang keterima Pak, puluhan jumlahnya yang keterima. Ya, banyak. Bahkan untuk yang mohon maaf, yang tunanetra itu ada soal khusus. Soalnya beda dengan teman yang lain. Memang soalnya lebih mudah, tapi jangan ngaku-ngaku tunanetra. Itu kan banyak sekali gitu ya. Ngaku-ngaku tunanetra ketika datang, dan anehnya ya, ini saya juga meringatkan kepada kepala sekolah, jangan sampai anak itu tunanetra, bapak kepala sekolah menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tunanetra. Itu kan tunanetra harus mengunduh surat, terus ditandatangani. Gitu itu ada Pak yang melakukan. Biasanya kami itu 170-an, 150-an. Yang separuh itu bohong Pak. Separuh Pak, itu 70-an, 60-an lah. Kemarin tuh ternyata yang benar-benar tunanetra 60-an dari 120 ke 130, saya lupa. Ya, ketika dia datang di yang itu khusus TBK ya, UTBK dulu ya. Ketika datang dia tes center, dia tanya, "Kok layarnya nggak ada tulisannya?" Loh, kan kamu buta, nggak bisa lihat. Ya memang iya, yang tunanetra di layar nggak ada tulisan apapun. Kan sudah pakai screen reader, pakai headphone itu. Ya silakan kerjakan aja kalau kamu ngaku, tambah sulit gitu kan. Soalnya gampang dengarkan, tambah sulit gitu kan. Mending ada tulisannya, ya ngaku gitu, ngaku baru belakangnya. Nah ini tolong jangan, tapi kami memfasilitasi kok Pak. Tuna apapun kami fasilitasi, cuma kemarin ada sedikit rame tahun kemarin dan terjadi kan di UI kasusnya. Ya, satu orang yang tunarungu itu ada sebenarnya ada 6 apa 7 ya? 7 berapa? 7. Satu orang rame, ya kan? Karena oleh pengawas diminta ngelepas alat bantu dengarnya. Ya memang alat bantu dengar itu kan kalau kena metal detator kan bunyi. Ya kami kan harus minta melepas, dia tersinggung. Alasannya macam-macam, tapi sebenarnya itu bagi tunarungu yang tidak bisa mendengar ya teman-teman, itu soal itu visual, bukan mendengar. Ya, semua instruksi sudah ada di layar, ada di layar, nggak mendengar pun sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Mendengar bisa lah, pokoknya pasti bisa mengerjakan apa karena ada semua instruksinya. Ya. Nah itu terjadi tahun kemarin, tapi kami komit kok nanti untuk yang ini kami memang yang agak banyak ini UTBK, karena UTBK kan dia datang, harus kita fasilitasi. Anak yang daksa pasti kami akan taruh di lantai 1, atau kalau lantai atas pasti itu ada liftnya, itu kan sudah pasti. Yang tunanetra di ruang terpisah, tapi ya itu mohon maaf, layarnya kosong, nggak ada apa-apanya, pakai dengar ya.
Itu sudah kami kondisikan sudah lama itu ya. Dan setiap kota pasti ada tempat untuk itu dan nggak bisa milih tuna yang netra itu pasti hanya ada di satu sesi dan hanya di pusat UTBK di kota itu di situ saja. Seperti di sini hanya di UI, di UNJ sama UPN yang nggak ada karena pasti sudah akan ke situ ya. Ujiannya akan di UI ya. Nah, terus tadi tentang yang berkebutuhan khusus yang lain bisa kok Pak. Silakan daftar sesuai. Memang tolong siswa membaca ketentuan khusus di prodi di PTN yang dia tuju. Siapa tahu di sana ada ketentuan khusus macam-macam. Misalnya harus bisa mendengar, misal ini saya contoh gitu. Karena ada loh politeknik memberikan ketentuan panjang kaki minimal sekian. Ya kita yang nggak usah berini kan karena mungkin itu pilot kayak apa perhubungan. Politeknik perhubungan tuh ada pilot. Ya kalau nggak panjang nggak capek nanti gitu kan ya bahaya juga gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu memang ada. Nah tolong dibaca hal-hal yang kayak gitu ya untuk kebutuhan khusus. Saya kira itu tadi pertanyaannya ya. Cukup ya. Mungkin saya menambahkan yang terkait dari yang disabilitas tadi. Jadi yang kita sebagai pusat UTBK itu biasanya menghadapinya yang low vision tapi dia tunanetra. Jadi padahal dia low vision atau dia rabun dekat, padahal itu dia bukan tunanetra. Nih yang tadi sampaikan Mary betul, banyak yang dia begitu datang kaget karena memang dia sebenarnya low vision, itu bukan tunanetra. Jadi entah kesalahan dari dianya mendaftarnya sebagai tunanetra padahal dia sebenarnya low vision atau misalnya rabun dekat. Nah itu yang memang harus hati-hati. Jadi tunanetra itu memang benar-benar nggak bisa melihat. Jadi memang hanya pakai screen reader dan otomatis ya dia memperlama juga karena akhirnya kebingungan kan yang biasanya peserta UTBK di kita kalau pas lagi sesi yang tunanetranya lagi ujian. Tadi juga untuk tunadaksa juga kita juga menyediakan juga. Jadi beberapa ruangan-ruangan yang memang di lantai 1 itu bisa untuk yang tunadaksa. Terus pertanyaan terkait dengan komitmen letter di talent scouting. Isi dari komitmen letternya itu sebenarnya udah bisa Bapak Ibu lihat kalau misalnya udah bisa dilihat komitmen letternya, tapi pada prinsipnya komitmen letter ini untuk menekankan jika diterima di single degree atau di double degree dia tidak pindah atau dia misalnya memilih single degree gitu. Jadi kalau misalnya dia memilih single degree dia jangan pindah ke double degree. Ini sama kayak karena kan masing-masing keketatannya berbeda. Jadi di kita kan kalau misalnya SNBP, SIMAK itu kan per prodi. Tapi kalau untuk kelas internasional itu prodi dan kelas. Jadi atau prodi dan single degree atau double degree, apa gelar tunggal atau gelar ganda. Nah, itu ada komitmen, ada perjanjian lah ibaratnya. Kalau misalnya nanti dia diterima di kelas tunggal, ya jangan pindah ke kelas ganda karena tadi Bapak Ibu lihat juga di talent scouting maupun nanti di SIMAK KKI, itu kan keketatannya berbeda-beda. Walaupun dia prodinya contoh ini sebagai contoh misalnya manajemen itu pasti orang mencarinya yang double degree. Karena manajemen FEB ibaratnya kalau dia double degree mungkin peluang buat dia MBA-nya lebih gampang atau seperti apa begitu ada kampus mitranya. Jadi yang manajemen yang gelar tunggalnya justru kan. Nah, karena melihat ini kan biasa triknya biasanya gitu, melihat keketatannya lebih rendah yang gelar tunggal, dia pilih gelar tunggal. Begitu dia diterima udah kasak-kusuk mau pindah ke double degree padahal memang nggak bisa. Ya itu kenapa kita butuh komitmen letter, funding, sama dokumen authenticity. Mungkin itu untuk menjawab terkait komitmen letter di talent scouting. Baik, terima kasih Mas Giting. Sesi terakhir dari sisi sebelah B ada? Satu, oke, Mas. Itu. Mas di sebelah sini? Ya, Bapak satu ya. Ya, itu, Bapak itu. Yes, ya itu. Okay. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Dimas dari SMA PKP DKI Jakarta. Izin bertanya Bapak, kurang lebih ini untuk tim humas dari Universitas Indonesia. Yang pertama, itu untuk kriteria penilaian talent scouting dan PPKB, apakah itu sama dengan SNBP? Karena kan penilaian itu sama-sama pakai rapot ya. Jadi apakah penilaiannya itu kalau ingin ngambil mata kuliah atau jurusan misalnya kedokteran itu apakah juga harus punya biologi dan kimia seperti itu. Kemudian untuk talent scouting dan PPKB itu apakah bisa mendaftar lebih dari satu formulir atau misalnya anak ingin PPKB ingin yang diploma juga dan ingin juga yang sarjana gitu, atau yang mungkin talent scouting itu ingin
dua-duanya daftar gitu. Karena mungkin kuotanya bisa ditambah juga kan, kalau saya baca itu bisa pengajuan penambahan. Kemudian terakhir, mohon izin untuk penerimaan talent scouting dan PPKB itu saya lihat dari tahun kemarin sampai sekarang juga itu di websitenya ada kolom nilai untuk semester 1 dan semester 2 itu IPA dan IPS-nya dipecah kolom penilaiannya. Nah, di sekolah kami itu rapot yang dicetak itu IPA dan IPS-nya di semester 1 dan 2 di kelas 10 itu tergabung jadi IPA dan IPS, jadi bukan dipecah. Namun kami memang punya catatan tersendiri breakdown nilainya, pecahan nilai mapelnya. Nah, apakah itu nanti butuh untuk surat keterangan pendamping, misalnya nilai mapelnya seperti apa pecahannya, atau tidak usah? Gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sebelah sini, Bapak di atas. Bisa terbang sekali, cus. Ya, olahraga sedikit ya, Mbak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini saya mau membahas Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Budi dari SMA 11 Bekasi, Pak. Budi ya? Ya, Pak Budi dengan saya ingin membahas dengan Pak Propekti yang terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan. Sebetulnya ini informasi ini sudah saya dapatkan, Pak, dari Pak Propekti dari berbagai media sosial yang terkait dengan bahwa kurikulum Merdeka itu tidak diprioritaskan dibandingkan kurikulum K13. Nah, ini Pak Propekti perlu ketahui bahwa Bentar Pak, saya tidak pernah ngomong diprioritaskan. ya, paham, Yang Pak, saya paham. bicarakan kurikulum 2013 lebih diuntungkan. Ya, Itu baik, statement baik. saya di mana-mana. Baik. Saya klarifikasi. Satu hal, Pak, yang perlu Bapak ketahui bahwa kami di kurikulum Merdeka itu memang dari awal itu sudah diwajibkan untuk kurikulum Merdeka yang SMA negeri ini, Pak. Terus kemudian Bapak juga perlu tahu bahwa ketika mereka kelas 10 semester 1 dan 2 memang hanya nilai IPA saja, tapi perlu Bapak ketahui bahwa mereka juga mendapatkan pembelajaran fisika, kimia, biologi dan masing-masing 3 jam, Pak, setiap minggu. Terus kemudian yang ekonomi, sosiologi, geografi dan sejarah pun juga sama. Mereka mendapatkan bergaining jamnya 3 jam per minggu. Artinya apakah hal itu tidak dipertimbangkan? Karena kan hanya sekedar administrasi nilai yang digabungkan jadi satu, terus kemudian kami tidak diuntungkan yang kurikulum Merdeka. Itu juga jadi bahan pertimbangan, Pak, mohon maaf. Karena memang kemarin saya sebetulnya sangat penasaran dengan hal ini dan perlu berdiskusi dengan petinggi-petinggi yang terkait dengan panitia SNPMB. Nah itu, terus kemudian yang kedua, untuk sertifikat, Pak, sertifikat itu bagaimana penghitungannya? Karena yang saya pernah dengar itu informasinya, mohon dikoreksi kalau memang salah. Untuk yang sertifikat tingkat internasional juara berapapun itu pasti diterima. Sementara untuk sertifikat nasional juara 1 sudah pasti diterima. Juara 2 dan selanjutnya tidak. Nah itu apakah betul atau tidak? Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab aja langsung ya. Bapak, tentang yang kurman tadi ya. Jelas saya sudah menyebutkan bahwa saya cuma bilang kurikulum 2013 lebih diuntungkan. Bapak Ibu, kita sepakat semester 1, semester 2 yang kurmer IPA IPS no debat ini. Jelas kami sepakat semua. Yang aneh itu kan malah di sekolah membuat ada mata pelajaran turunannya itu. Yang kita permasalahan bukan semester 1, semester 2 sih sebenarnya. Tapi semester 3, 4, dan 5 ketika siswa mengambil mata pelajaran yang tidak mendukung pilihan prodinya gitu loh. Terkait itu kami juga nggak tahu karena kami hanya menerima data terus kami berikan kepada pimpinan berserta timnya yang melakukan macam-macam tiap PTN. Contoh seperti tahun kemarin, Bapak Ibu kan tahu, tahun kemarin sudah kita umumkan SNBP, beberapa saat kemudian kami keluarkan pengumuman lagi kan, ya kan, sampai kami dibully juga ini merah, kapan ya jadi biru gitu kan,
Ya kan? Karena apa? Tiap PTN ternyata setelah dikumpulkan macam-macam Pak persepsinya. Ada yang pokoknya kalau kurikulum dari kurikulum Merdeka dianggap anak sosial. Ada PTN yang kayak gitu. Ada yang setiap anak-anak ya dari yang kurmer langsung dikali 0,6, ada 0,8. Lah kan langsung jatuh nilainya. Macam-macam. Itu bukan dari kami. Saya menyampaikan ini apa yang terjadi kemarin. Kalau bawa protes ya protes ke semua PTN satu-satu gitu aja. Karena ada PTN yang juga seperti itu gitu loh. Apa ya artinya fair gitu loh. Tapi kan tetap sedikit karena jumlah sekolah yang kemarin yang kurikulum mereka hanya cuma 30%. Ya kan ya pasti yang banyak yang penerimanya dari kurikulum 13 gitu kan. Nah, jadi ini bukan saya kayak gitu enggak. Ini saya menyampaikan fakta kemarin tuh begitu. Yang banyak yang protes setelah kita cek, oh iya memang dia secara ranking lebih tinggi, diurut rata-ratanya tinggi. Tapi dia ada mata pelajaran di semester 3, 4, 5 yang tidak mendukung prodi pilihannya. Kalau semester 1, 2 tidak ada masalah. Kan sama semua. Cuma sekolah itu kadang-kadang membuat ada turunan 3 mata pelajaran atau 4 pelajaran di IPS-nya. Kalau di IPS ada 4 kan, kalau yang di IPA 3. Harusnya kan kalau sesuai ketentuan kurikulum mereka ya nama pelajarannya ya IPA. Nggak perlu ada turunan macam-macam. Itu kan jadi kacau juga di kami loh Pak, terus terang. Ya kami ngikuti apa istilahnya aturan yang ada di permen seperti apa, tapi sekolah membuat strategi-strategi gitu loh kan, jadi ruwet ini kan, setiap sekolah macam-macam gitu kan. Ya melihat kayaknya nanti akan lebih menguntungkan yang kayak apa gitu kan. Nah kalau semester 3, 4 yang semester 1 3, 4, 5 itu loh. Ya tadi ada juga sih sekolah yang 3, 4, 5-nya menunya tadi ada pakai menu apa. Ada yang pakai menunya tetap sama seperti yang kurikulum menu IPA, IPS, bahasa dinamakan lain tapi isinya sama persis gitu. Ya ada juga gitu. Ya, jadi itu bukan dari saya tapi saya mengamati dan terakhir itu kalau komplain-komplain terus kita lihat oh ternyata begitu. Diperlakukan di tiap PTN begitu, Pak. Memahami tentang kurikulum Merdeka yang dari kurikulum Merdeka. Itu ya, Pak ya. Lagi? Tadi tentang sertifikat. Baik. Sertifikat, kalau menurut Bapak Ibu mungkin enggak ya ada anak gitu ya, dia juara internasional itu kalau di total itu ada 1000-an juara internasional lebih mungkin enggak di Indonesia itu. Kalau ada juara internasional kan pastinya 1000 itu kan berarti 1 tahun itu kan 365 hari. Berarti 1 hari harusnya ada berita tentang 3 anak juara internasional. Harusnya kan. Tapi kenyataannya yang diunggah sertifikat itu begitu Bapak Ibu. Juara internasional. Dicek pesertanya cuma Indonesia dan Thailand toh. Karena pelaksanaannya di Thailand. Atau di Filipina. Sama kayak gitu. Jadi memang internasional itu nilainya tinggi. Tapi yang benar-benar internasional kebanyakan semua tuh abal-abal. Ya kita juga tahulah modus untuk apa istilahnya wisata ke luar negeri ikut lomba. Orang asing tahu kita butuh itu ya diadakan lomba-lomba. Memang iya diadakan lomba-lomba. Dia tahu ada pasarnya gitu kan, dibuat lomba-lomba menang ada sertifikatnya. Tapi tiap PTN sudah tahu kayak gitu itu nggak benar gitu loh. Jadi yang benar-benar internasional dinilai itu ya nggak banyak gitu loh. Sedikit sekali. Dari sedikit sekali itu kalau dari jumlah daya tampungnya masih lebih banyak daya tampungnya ya mesti mereka diterima gitu loh. Asal benar-benar pas banget gitu loh. Karena kadang-kadang ada juara internasional dia memang dibutuhkan oleh PTN tapi ada orang lain yang juga sudah. Misalnya gini ya, ini yang paling rendah saja. Juara taekwondo medali emas PON. Kan PTN pingin ngambil anak itu. Buat apa? Mungkin prodinya sembarang nggak apa-apa, tapi buat ikut lomba pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional. Kami juga punya lombanya, kan pengen menang, kita pengen menang kan. Lah kalau kami ngelatih dia taekwondo di sini sampai kapan dia udah lulus dia, ya kan? Hafiz itu ya gitu juga kan modusnya kami kan gitu salah satunya. Nanti kalau dia masuk di kami ikutkan MTQ tingkat mahasiswa supaya menang. Lah kalau fair-fairan terus semuanya dilatih mulai semester 1 gitu. Ya kapan jadinya di kuliah di kampus saja sudah setengah mati ya mereka. Ya nggak akan menang ya kami ya cari kayak gitu juga Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada yang hafid, ya sudah hafid gitu, sudah ini pasti menang terus ada hafid kan
Kalau ikut pekan MTQ juara 1 kan hanya 1. Kan kita cuma butuh 1. Kalau 1 sudah ada, ya ngapain juga ngambil satunya gitu loh, maksudnya gitu loh. Kecuali dia pas banget. Misalnya dia olahraga, dia sudah ada sih atlet apa istilahnya yang taekwondo di tempat kita. Tapi dia daftar juga taekwondo, ada medali emas juga, tapi dia milihnya prodi keolahragaan, ya cocok, ya bisa diterima juga. Tapi bisa saja nggak diterima ketika dia milih yang lain, sedangkan di situ sudah ada atlet itu gitu loh. Ya ini sangat fluktuatif, nggak bisa dikalkulasi, dihitung. Oh nanti gimana, gini-gini nggak bisa, Bapak. Lihat semuanya, lihat karena populasi yang ada di situ kenyataan seperti apa. Kecuali Bapak dapat informasi detail di PTN itu gimana-gimananya, sudah ada atlet ini, ada ini, nanti saya masuk. Ya, tapi itu kan susah sekali gitu loh. Ya itu sangat dinamika, sangat bergeser sekali. Jadi untuk sertifikat silahkan Bapak unggah, tapi pastikan itu bukan abal-abal, itu saja. Kalau punyanya cuma 3, nggak usah tanya ini bisa nggak atau bisa atau nggak usah, cuma 3. Batasnya kan 3, masukin semua aja. Kecuali kalau lebih dari 3 dan itu memang benar, baru kita diskusi mana yang dimasukkan supaya karsnya keterima besar gitu loh. Ya tapi kalau cuma punya 1, 2 ini gimana, nggak usah pakai gimana, masukin aja. Yang penting ini sertifikat itu ngeceknya manusia yang ngecek Bapak Ibu, bukan mesin satu-satu. Tapi kalau sudah ini terdata abal-abal, langsung dilempar aja, buang aja, nggak usah dilihat-lihat lagi. Oh ini lembaga yang itu, lembaga itu buang, tinggal yang lengkap baru dicek beneran gitu loh. Ya, jadi pastikan 1 nggak abal-abal. Kedua ya tadi kalau lebih dari 3 ya dipilih yang kira-kira sesuai ya. Kalau ada 3-3-nya cuma 3 pasti masukin semua. Nah yang penting yang di kolom itu tuliskan tentang sertifikat itu sesuatu kalimat yang kira-kira kalau dari PTN membaca itu dia pasti akan ingin melihat lebih jauh dan mengambil. Bahasanya gimana ya? Bahasa marketing gitulah gitu kira-kira Bapak Ibu bisa tuliskan gitu ya. Kira-kira itu. Untuk menjawab tadi ada pertanyaan terkait dengan kriteria mandiri yang talent scouting dan PPKB. Apakah sama dengan SNBP apa tidak? Mungkin saya akan reflect juga ke tahun lalu, kayak misalnya yang kasusnya yang Kurmer dan Kurtilas yang yang kemarin rame di UI memang sudah menerapkan hanya melihat skor tanpa melihat dia kurikulum apa. Jadi memang hanya tinggian nilai rata-rata jadinya sama mapel pendukung. Jadi nggak memperhatikan dia dari jurusan apa. Dan misalnya dia ambil kurikulum apa sekolahnya, ini sama dengan talent scouting. Namun di talent scouting dan PPKB memang masih ada bobot, tapi tidak mengurangi kesempatan memang yang tidak, misalnya contoh prodi tertentu, misalnya bobot biologinya tinggi, kalau dia nggak ada bobot biologi bukan berarti rata-ratanya kan lebih rendah, karena kalau kita anggap rata-rata yang dia ambil kalau di pedoman talent scouting itu kan berarti kalau dia nggak ngambil itu nggak dimasukkan ke dalam hitungan rata-rata. Mungkin itu sebagai gambaran buat talent scouting dan PPKB. Memang ada bobot mata pelajaran, tapi bukan berarti akan rugi kalau misalnya contoh dia tadi ada istilah menu-menu kesehatan atau menu-menu teknik gitu. Kalau misalnya dia ngambil kesehatan tapi dia nanti di talent scouting yang ngambil teknik dan lolos, itu bisa aja, nggak tertutup kemungkinan, karena balik lagi ke nilai rata-ratanya dia mungkin tinggi. Jadi kita tidak melihat dia dari jurusan atau dia kurikulum apa, tapi memang murni dari nilai. Nah khusus yang untuk talent scouting ini makanya minta kesediaan Bapak Ibu untuk kembali ke pedoman. Jadi tadi sempat ada yang nanya juga kalau misalnya nilai IPA IPS di semester 1 semester 2-nya itu seperti apa. Di pedoman itu sebenarnya sudah jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin sama dengan nilai IPA, mengisi fisika kimia biologi itu sama juga dengan misalnya Bapak Ibu mengisi tadi dengan ada surat ya, ada tadi bilang kita sebenarnya udah ada catatannya semester 1 IPA fisika kimianya terus jadi nilai IPA-nya gitu. Itu juga bisa, karena nanti ujung-ujungnya secara sistem rata-rata juga sama. Saat Bapak Ibu misalnya masukin 91 terus misalnya secara ini semester 1 semester 2-nya fisika kimia biologinya 90, 91 sama 89. Ujung-ujungnya juga akan sama 91 pada saat kita ngitung skor akhirnya. Jadi itu tergantung kesediaan Bapak Ibu. Kalau misalnya memang sudah ada catatannya IPA fisika kimianya semester 1-nya selain dari rapor ya, karena kan pasti di rapor itu hanya IPA. Tapi kalau misalnya tidak sesuai otomatis harus kirim
surat tambahan sesuai dengan pedoman. Itu udah jelas di pedoman. Kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah ambil nilai IPA aja. IPA di fisika kimia biologinya diisi nilai IPA. Kurang lebih seperti itu. Terus mendaftar lebih dari satu formulir tidak bisa. Jadi memang talent scouting KKI itu hanya satu pilihan Bapak Ibu. Jadi itu udah mengunci juga. Jadi satu siswa itu memang cuma bisa memilih satu. Kalau PPKB itu bisa milih sarjana atau vokasi. Jadi dia karena programnya berbeda. Jadi talent scouting, PPKB dan PPKB sarjana dan PPKB vokasi itu program yang berbeda. Makanya login-nya pun berbeda. Masing-masing jalur itu login kepala passwordnya juga beda ya, mungkin bisa diganti jadi sama gitu, tapi loginnya beda. Jadi siswa itu boleh mengikuti masing-masingnya, jadi bisa ngambil tiga-tiganya, cuma sekali tapi masing-masing, jadi nggak bisa double. Misalnya dia mau ngambil ya tadi kayak misalnya talent scouting sekarang, dia nggak bisa dikasih formulir lagi karena itu pasti akan kedetek. Selain dari ngakalin NPSN-nya, biasanya kan NPSN yang di nomor induk siswa NISN, itu kan nggak mungkin. Lalu kriteria penilaian mendaftar terkait prestasi. Kayaknya tadi ya sudah semua terjawab. Mudah-mudahan tadi 3 pertanyaan untuk terkait dengan. Baik, terima kasih banyak Mas Ginting, Pak Bekti atas jawaban-jawabannya. Ini di luar sudah semakin mendung Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya saya harus undur diri. Ini pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi ya karena waktu juga terbatas, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan, saya nggak tahu follow up ya gimana, mungkin jawabnya lewat mungkin lewat Mbak Rini ya, lewat UI atau yang lainnya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi pada sore hari ini. Saya kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sekali lagi boleh beri tepuk tangannya untuk para narasumber dan moderator kami. Baik, semoga kami harap yang telah disampaikan hari ini dapat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa calon-calon Universitas Indonesia untuk menentukan jalur-jalur terbaik untuk masuk ke Universitas Indonesia. Baiklah, dengan demikian sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia 2025 telah selesai diselenggarakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para calon mahasiswa yang hadir secara langsung ataupun menyaksikan melalui YouTube kanal Universitas Indonesia kami. Kehadiran para pendidik yang berdedikasi seperti Bapak Ibu sekalian sangatlah penting untuk mendukung kami menyampaikan informasi terkait mekanisme penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia kepada calon-calon mahasiswa Universitas Indonesia seterusnya. Baiklah. Oke, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita berpamitan, mungkin baiknya kita berfotoria dulu kali ya Bapak Ibu. Sekali lagi boleh. Dan di tempat duduk sekalian saja Bapak Ibu, jadi untuk Bapak Ibu sekalian mohon jangan untuk berpulang dahulu, karena adanya sesi dokumentasi terlebih dahulu yang dimana Bapak Ibu sekalian boleh duduk di tempatnya masing-masing, yang akan dipandu oleh dokumentasi kami. Terima kasih. Baiklah, mohon izin mengkoordinir untuk Bapak Ibu sekalian, mohon boleh sedikit maju. Aba-aba, oke baiklah. Siap Bapak Ibu, apakah ingin masuk dokumentasi? Oke, hitungan ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Baiklah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ingatkan untuk sampah-sampah yang tadi dipakai, mungkin boleh Bapak Ibu sekalian dibawa dan boleh dibuang ke luar area gedung, yang dimana terdapat tempat sampah di luarnya. Terima kasih, sampai jumpa.